Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat kita mengungkap kisah sejarah Islam yang jarang diceritakan. Sahabat sekalian, pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana sebenarnya wajah Kristen pada masa-masa awal? Apakah mereka sama seperti Kristen hari ini? Atau justru lebih dekat dengan tradisi Yahudi, bahkan dengan Islam? Sejarah menyimpan rahasia besar. Kristen awal ternyata masih menjaga syariat mereka, beribadah dengan sujud. Mereka berkhitan, mereka menghindari makanan haram, dan yang paling mengejutkan, mereka menolak Trinitas, sama seperti keyakinan Islam hari ini. Di video kali ini, mari kita buka lembar demi lembar dokumen sejarah yang terlupakan. Kita akan menyingkap kebenaran tentang Kristen awal yang dekat dengan tradisi Yahudi dan Islam. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Bayangkan sebuah ruang arsip tua yang berdebu. Gulungan naskah kuno tersimpan rapat, seolah menunggu waktu untuk dibuka. Suara yang hampir tidak terdengar dari masa lalu berusaha menembus keheningan zaman. Di balik lembaran itu tersimpan rahasia tentang awal mula Kristen, sebuah fase sejarah yang jarang diungkap, fase di mana ajaran Isa alaihissalam masih dekat dengan tradisi Yahudi dan bahkan memiliki persinggungan yang mengejutkan dengan ajaran Islam. Inilah bagian sejarah yang tidak banyak diketahui, bagian yang sengaja ditutupi oleh lapisan-lapisan doktrin baru yang muncul berabad-abad setelah wafatnya Nabi Isa. Sejarah ini akan membawa kita menelusuri masa-masa awal pengikut Isa, bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka beribadah, dan bagaimana jejak mereka bersentuhan dengan nubuat Islam yang datang 6 abad kemudian. Pertanyaan besar pun muncul. Mengapa Kristen awal lebih mirip Yahudi daripada Kristen modern? Mengapa tradisi mereka terdengar akrab dengan praktik Islam? Dan mengapa fakta ini jarang sekali dipaparkan? Ketika Isa alaihissalam diutus oleh Allah, beliau tidak datang membawa agama baru yang terpisah dari wahyu sebelumnya. Beliau datang untuk menyempurnakan dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sudah dipelintir oleh sebagian Bani Israel. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, surat Ali Imran, ayat 50, di mana Isa berkata, "Dan aku membenarkan apa yang ada di hadapanku, yaitu Taurat, dan aku menghalalkan bagi kalian sebagian yang telah diharamkan. Aku datang kepada kalian dengan membawa tanda dari Tuhan kalian. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku." Ini berarti Isa bukanlah pembawa agama baru. Beliau datang melanjutkan syariat tauhid yang dibawa Musa dan mengingatkan kembali Bani Israel agar kembali kepada jalan lurus. Para pengikut awal Isa, yang disebut Al-Hawariyun, memegang erat ajaran tauhid ini. Mereka tetap menjaga hukum-hukum Taurat. Mereka masih berkhitan, masih menjaga makanan halal, masih beribadah dengan tata cara Yahudi, namun dengan keyakinan bahwa Isa adalah Al-Masih, utusan Allah. Inilah Kristen awal yang jarang dibicarakan. Mereka lebih tepat disebut sebagai Yahudi yang beriman kepada Isa, bukan sebagai Kristen dalam pengertian sekarang. Catatan sejarah menyebutkan para pengikut Isa pada abad pertama masih rajin datang ke Baitul Maqdis, masih sholat dengan arah kiblat ke Yerusalem, dan masih memisahkan makanan halal dari yang haram. Bahkan menurut kitab Kisah Para Rasul dalam Perjanjian Baru, murid-murid Isa tidak pernah menghapus syariat Musa. Pauluslah tokoh kontroversial yang kemudian membawa arah baru dengan menghapus syariat Taurat dari ajaran mereka. Disinilah muncul ketegangan besar. Sebelum Paulus mempengaruhi ajaran pengikut Isa, kelompok awal ini sangat dekat dengan tradisi Islam. Contohnya, mereka berkhitan, sebagaimana disyariatkan kepada Ibrahim. Mereka menjaga makanan halal, sama persis dengan hukum yang ditegaskan kemudian dalam Islam. Mereka tidak memakan babi, tidak meminum khamar, dan tidak menyembah Isa sebagai Tuhan. Semua itu adalah tradisi yang selaras dengan Islam. Sejarah mencatat, kelompok ini dikenal dengan nama Nazarenes atau Ebionite. Mereka percaya Isa hanyalah seorang nabi,
seorang manusia pilihan Allah, bukan Tuhan. Mereka menolak konsep ketuhanan Isa, menolak doktrin Trinitas, dan menolak ajaran Paulus. Inilah yang jarang dibuka dalam buku sejarah populer, bahwa ternyata ada pengikut Isa yang masih murni tauhid, mirip dengan Islam. Dalam tafsir ulama Ahlus Sunnah, dijelaskan bahwa Allah selalu menjaga ajaran tauhid di setiap zaman. Maka tidak heran, di tengah upaya manusia merusak agama para nabi, selalu ada kelompok kecil yang tetap teguh menjaga kebenaran. Para pengikut Isa yang setia pada tauhid adalah bukti nyata. Namun, sejarah mereka mulai hilang perlahan. Kaisar Romawi yang sudah menjadikan Kristen versi Paulus sebagai agama resmi, berusaha menghapus jejak kelompok ini. Mereka dianggap sesat, dikejar, dibakar, dan tulisan-tulisan mereka dimusnahkan. Maka yang tersisa hanyalah doktrin Trinitas dan ajaran yang bercampur dengan filsafat Yunani. Tetapi, apa yang tidak bisa dihapus adalah kenyataan bahwa praktik mereka masih hidup dan bisa ditelusuri. Catatan sejarah menunjukkan bahwa kelompok Ebionites masih ada hingga abad ketiga dan keempat. Mereka tetap menolak Paulus, tetap berpegang pada Taurat, dan tetap menganggap Isa hanya Nabi Allah. Menariknya, catatan itu menyebut bahwa ketika Islam datang pada abad ke-7, banyak dari kelompok ini yang melihat kesamaan antara Islam dengan ajaran mereka. Ada yang menerima Islam karena bagi mereka Nabi Muhammad hanyalah penerus risalah tauhid yang sama. Disinilah investigasi kita menemukan sesuatu yang mencengangkan. Ada jembatan tak terlihat yang menghubungkan pengikut Isa yang setia pada tauhid dengan umat Islam. Sebuah garis merah sejarah yang jarang dibicarakan, namun nyata adanya. Al-Quran sendiri menyebut dalam surat Asy-Syaff ayat 6 bahwa Isa memberi kabar gembira akan datangnya seorang rasul setelahnya, bernama Ahmad. Inilah nubuat yang dipegang oleh pengikut setia Isa, tetapi disembunyikan oleh sebagian besar penguasa agama setelah itu. Pertanyaannya, mengapa kabar ini hilang? Mengapa sejarah Kristen awal yang dekat dengan tradisi Yahudi dan Islam hampir tidak pernah dibicarakan? Jawabannya terletak pada rekayasa sejarah. Ketika gereja Romawi berhasil menguasai dunia Kristen, mereka menulis ulang sejarah sesuai kepentingan mereka. Mereka menjadikan Paulus sebagai tokoh utama dan menyingkirkan kelompok tauhid. Semua yang berbeda dibungkam, semua yang berlawanan dihancurkan. Namun, Al-Quran mengembalikan narasi yang sebenarnya. Isa bukan Tuhan, Isa bukan anak Tuhan, Isa hanyalah seorang Nabi Allah. Persis seperti keyakinan kelompok awal yang setia kepada tauhid. Bayangkan betapa mengejutkannya hal ini bagi dunia modern. Selama ini umat Kristen dididik untuk percaya bahwa doktrin Trinitas sudah ada sejak awal. Padahal sejarah membuktikan sebaliknya. Trinitas hanyalah produk konsili, perdebatan filsafat, dan campur tangan politik. Sedangkan para pengikut Isa yang asli, yang berpegang pada tauhid, justru lenyap dari catatan resmi. Seolah mereka tidak pernah ada, tetapi jejak mereka masih bisa dilacak. Dalam catatan sejarah, mereka beribadah dengan sujud, mereka berdoa dengan berwudu, mereka menjaga makanan halal mereka hitan, dan mereka tidak menyembah Isa. Semua itu adalah tradisi yang sejalan dengan Islam. Seolah-olah sejarah ini ingin memberi pesan bahwa Islam bukanlah agama baru. Islam adalah kelanjutan dari agama para nabi, termasuk Isa dan Musa. Dan pengikut awal Isa adalah saksi bisu dari fakta ini. Kristen awal bukanlah agama dengan gereja megah, salib emas, atau nyanyian liturgi seperti yang kita kenal hari ini. Mereka lebih mirip sekumpulan jamaah kecil yang hidup sederhana, sembunyi-sembunyi, menjaga identitas mereka dari ancaman penguasa. Di balik kerendahan hati mereka, tersembunyi keyakinan kokoh bahwa Isa hanyalah utusan Allah, bukan Tuhan. Para sejarawan Kristen sendiri, meski dengan enggan, mengakui bahwa komunitas pengikut Isa pada abad pertama adalah Jewish Christians atau orang-orang Yahudi yang percaya kepada Isa. Mereka tetap menghadiri sinagoga, tetap menjaga hukum Taurat, dan tetap menolak menyembah Isa. Salah satu bukti nyata adalah surat-surat Paulus yang kemudian menjadi bagian dari Perjanjian Baru,
Di dalamnya kita melihat jejak konflik. Paulus sering berdebat dengan para murid asli Isa, terutama Yakobus, saudara Isa menurut tradisi Injil. Yakobus memimpin jemaat di Yerusalem dan menegaskan bahwa hukum Taurat tetap berlaku. Paulus menentangnya. Paulus berkata, iman cukup, tidak perlu hukum. Dari sinilah jalan bercabang. Di tangan Paulus, agama Isa berubah drastis. Dari agama Tauhid yang dekat dengan Yahudi, menjadi agama baru yang membuka pintu untuk orang-orang non-Yahudi. Ia menyingkirkan khitan, menghapus syariat halal haram, bahkan merelakan penyembahan Isa sebagai bagian dari iman. Paulus menjadikan salib sebagai pusat ajaran, padahal Isa tidak pernah mengajarkan demikian. Namun, kelompok Kristen awal yang setia menolak semua itu. Mereka terus mempertahankan tauhid. Mereka menolak doktrin penebusan dosa. Mereka menolak penghapusan hukum. Dan inilah yang kemudian dikenal sebagai Ebionites, Nazarenes, dan kelompok-kelompok lain yang tersisa. Para ulama Islam ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran tentang Isa sering menyebut bahwa kelompok tauhid inilah yang menjadi saksi bisu kebenaran Islam. Mereka adalah sisa-sisa umat Isa yang tidak tertipu oleh propaganda Paulus dan Konsili Romawi. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 72-73 dengan tegas menyatakan, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih, putra Maryam. Padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, dan tidaklah bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Ayat ini bukan hanya bantahan teologisis, melainkan juga pengingat bahwa Isa sendiri tidak pernah mengaku Tuhan. Ayat ini selaras dengan keyakinan Kristen awal yang masih memegang teguh tauhid. Tetapi, mengapa kelompok ini lenyap dari sejarah? Disinilah kita menemukan drama besar dalam sejarah agama. Setelah Romawi masuk Kristen pada abad keempat, Kaisar Konstantinus dan para penguasa gereja memutuskan arah resmi ajaran. Mereka menyelenggarakan konsili di Nicaea tahun 325 Masehi, memutuskan bahwa Isa adalah Tuhan dan menetapkan doktrin Trinitas. Semua yang menolak dianggap bidat, diburu, diasingkan, atau dibunuh. Bayangkan, sebuah keputusan politik menentukan arah teologi. Sejarah iman dipelintir oleh tangan penguasa, dan korban pertama adalah kelompok tauhid pengikut Isa yang asli. Namun, tidak semua jejak mereka hilang. Beberapa catatan gereja sendiri menyebut nama kelompok ini dengan nada kebencian. Mereka menyebut Ebionites sebagai bidat yang berbahaya karena menolak Paulus dan menolak Trinitas. Tetapi bagi kita, catatan kebencian itu justru menjadi bukti bahwa mereka benar-benar ada. Menariknya, beberapa catatan menyebut bahwa mereka membaca Injil dalam bahasa Ibrani, bukan Yunani. Injil itu berbeda dengan Injil yang kita kenal sekarang. Injil mereka menegaskan bahwa Isa adalah Nabi, bukan Tuhan. Injil itu sangat dekat dengan pesan Al-Quran. Sayangnya, Injil itu lenyap. Hanya tersisa potongan-potongan yang dikutip musuh-musuh mereka, seolah-olah ada tangan sejarah yang dengan sengaja menghapus semua bukti. Tetapi kebenaran tetap menyisakan jejak samar. Ketika Islam datang, jejak itu menemukan rumah barunya. Nabi Muhammad SAW datang membawa risalah tauhid yang sama. Ajaran Islam tidak hanya menegaskan kembali Isa sebagai nabi, tetapi juga melanjutkan syariat tauhid yang pernah dijaga pengikut awal Isa. Para sejarawan Muslim mencatat banyak orang Nasrani tauhid yang masuk Islam di awal masa dakwah. Mereka mengenali kebenaran itu karena sudah terbiasa dengan ajaran yang mirip. Bahkan di Abyssinia Habasyah, Raja Najasyi yang adil pun menerima Islam karena ia mengenali ajaran Isa yang sejati. Bayangkan, seorang raja Nasrani langsung menangis ketika mendengar sahabat Nabi membaca surat Maryam. Ia berkata bahwa apa yang dibawa Muhammad dan apa yang diajarkan Isa adalah dari sumber yang sama. Bukankah ini bukti bahwa Kristen awal memang dekat dengan Islam?
Fakta ini mengguncang asumsi kita tentang sejarah. Ternyata, hubungan antara Islam dan Kristen tidak dimulai dengan konflik, tetapi dengan persinggungan tradisi. Mereka sama-sama berasal dari akar tauhid, dari ajaran para nabi yang satu. Tetapi, kemudian, sejarah dipelintir. Doktrin baru menguasai, kekuasaan Romawi menutup jalan kebenaran, dan dunia lupa bahwa pernah ada Kristen yang lebih mirip Muslim daripada orang Kristen modern. Ada satu fakta mengejutkan yang jarang diungkap. Dalam 3 abad pertama setelah Isa, para pengikut Tauhid yang dikenal sebagai Ebionites dan Nazarenes hidup berdampingan dengan komunitas Yahudi. Mereka bahkan masih beribadah di sinagoga, tetap menjadikan Taurat sebagai hukum hidup, dan hanya berbeda dalam keyakinan bahwa Isa adalah Al-Masih yang dijanjikan. Tetapi anehnya, dalam catatan sejarah gereja, kelompok ini dilabeli dengan hinaan. Mereka disebut keras kepala, fanatik pada hukum Musa, dan menolak kebebasan Injil yang diajarkan Paulus. Sumber-sumber gereja menyebut mereka tidak mau makan daging babi, tetap berkhitan, dan menolak konsep dosa warisan. Jika diperhatikan, semua ini bukan sekadar fanatisme buta, tetapi merupakan bukti bahwa mereka memegang erat tauhid yang sama dengan Islam. Lebih jauh lagi, beberapa catatan menyebut bahwa mereka memiliki Injil sendiri, yang dikenal sebagai Injil orang Ibrani, atau Gospel of the Hebrews. Injil ini sangat berbeda dengan Injil yang ada dalam Perjanjian Baru hari ini. Injil mereka menegaskan kemanusiaan Isa, dan menolak pengkultusan dirinya. Sayangnya, Injil itu dihancurkan, dianggap sesat, dan hanya tersisa potongan-potongan kecil dalam kutipan lawan-lawan mereka. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Hazm di Andalusia, ketika menelaah naskah-naskah yang sampai kepadanya, menyebut bahwa Injil yang dipakai kaum Nasrani awal sangat dekat dengan ajaran Islam. Tidak ada doktrin Trinitas, tidak ada klaim ketuhanan Isa, tidak ada penebusan dosa. Semua itu hanyalah hasil rekayasa politik Romawi berabad-abad kemudian. Lalu bagaimana kelompok Tauhid ini bisa bertahan? Catatan sejarah menunjukkan bahwa mereka kerap berpindah-pindah, melarikan diri dari tekanan Romawi. Di Palestina, mereka semakin terdesak. Di luar Palestina, beberapa di antara mereka bahkan ikut serta dalam pemberontakan Yahudi melawan Romawi. Sebagian lagi melarikan diri ke arah timur, menuju wilayah Arab. Ada kemungkinan inilah yang menyebabkan tradisi tauhid mereka bertemu dengan komunitas Arab yang kelak menjadi umat Islam. Sejarah mencatat, di Jazirah Arab memang terdapat kelompok-kelompok Nasrani yang menolak Trinitas. Mereka dikenal sebagai kaum Unitarians, atau dalam bahasa Arab disebut Nasara. Mereka bukan penyembah Isa, melainkan pengikut ajaran Tauhid. Fakta ini diperkuat oleh ayat Al-Quran. Surat Al-Bayyinah, ayat 1, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Bukti yang nyata itu adalah Rasulullah Muhammad yang diutus membawa risalah terakhir. Dan bagi mereka yang masih memegang ajaran Tauhid Isa, kehadiran Muhammad hanyalah kelanjutan dari tradisi yang mereka kenal. Tidak heran jika Najasyi Raja Habisi langsung tersentuh hatinya ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran tentang Maryam dan Isa. Baginya, ini bukan ajaran baru, melainkan penegasan kembali apa yang diyakininya. Sejarawan Muslim meriwayatkan bahwa Najasyi akhirnya meninggal sebagai seorang Muslim. Rasulullah bahkan menyalatkannya dari Madinah, meski jasadnya berada jauh di Habasyah. Bukankah ini bukti bahwa Kristen awal memang sangat dekat dengan Islam? Tetapi, mengapa semua ini jarang sekali diungkap dalam sejarah populer? Jawabannya kembali pada kuasa politik dan doktrin resmi gereja. Sejak Konsili Nicea tahun 325 Masehi, Romawi tidak lagi memberi ruang bagi ajaran Tauhid. Semua yang menolak Trinitas dianggap musuh negara. Disinilah agama kehilangan kebebasannya dan berubah menjadi alat kekuasaan. Setiap kali ada kelompok yang berusaha menjaga ajaran Tauhid, mereka ditindas, kitab-kitab mereka dibakar, nama mereka dihapus, seolah mereka tidak pernah ada. Namun, Al-Quran tetap menjadi saksi. Dalam surat Asy-Syaff ayat 14, Allah berfirman,
Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada para Hawariyun, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyun berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Maka berimanlah segolongan dari Bani Israel, dan kafir segolongan yang lain. Lalu kami beri kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang. Ayat ini menunjukkan bahwa selalu ada kelompok kecil pengikut Isa yang tetap beriman, meski mayoritas menolak. Mereka adalah para pengikut sejati, para penjaga tauhid yang dalam sejarah dikenal sebagai Nazarenes dan Ebionites. Dari sinilah muncul benang merah antara ajaran Isa dan ajaran Islam. Jejak-jejak mereka membuktikan bahwa Islam bukan agama baru, melainkan kelanjutan dari tradisi para nabi sebelumnya. Pertanyaannya, mengapa dunia modern lebih mengenal Paulus daripada Yakobus? Mengapa doktrin Trinitas dianggap warisan Isa, padahal tidak pernah diajarkan oleh Isa sendiri? Inilah misteri sejarah yang harus diungkap. Konsili-konsili gereja, terutama Naisea dan Konstantinopel, hanyalah forum politik untuk memaksakan satu versi iman. Mereka menyingkirkan semua teks yang tidak sesuai, termasuk Injil yang asli. Mereka memilih 4 Injil resmi dan membuang puluhan Injil lain. Sejarah mencatat ada lebih dari 70 Injil yang beredar, tetapi hanya 4 yang dipilih. Sisanya dianggap sesat. Bukankah ini sama saja dengan menyaring sejarah sesuai kepentingan politik? Jika Injil-Injil yang ditolak itu benar-benar dibuka kembali, bisa jadi dunia akan melihat Isa yang berbeda. Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, melainkan nabi yang membawa risalah tauhid. Dan pengikut-pengikut awalnya hidup dalam tradisi yang sangat dekat dengan Islam. Bayangkan seandainya penemuan-penemuan arkeologi modern menemukan kembali naskah asli Injil Ibrani yang digunakan oleh kaum Nazarenes. Dunia akan terguncang. Seluruh bangunan doktrin Trinitas bisa runtuh, dan hubungan antara Islam dan pengikut Isa akan terlihat lebih nyata. Namun hingga saat ini, sebagian besar naskah itu masih terkubur atau sengaja disembunyikan. Ada kepentingan besar untuk menutupi jejak tersebut. Karena jika kebenaran itu terbuka, seluruh struktur sejarah Kristen yang kita kenal akan runtuh. Disinilah Islam tampil sebagai cahaya. Al-Quran bukan hanya mengoreksi kesalahan, tetapi juga memulihkan sejarah. Ia menyebut Isa sebagai nabi, Maryam sebagai wanita suci, dan para pengikut Isa sebagai penolong-penolong agama Allah. Semua itu sejalan dengan jejak Kristen awal yang terlupakan. Bayangkan, abad-abad awal setelah Isa adalah masa yang penuh intrik, sebuah pertarungan ideologi yang tidak hanya menentukan arah agama, tetapi juga arah peradaban. Di satu sisi, ada pengikut Isa yang asli, yang masih taat pada Taurat, masih berkhitan, masih makan halal, dan tetap menegaskan bahwa Isa hanyalah Nabi Allah. Di sisi lain, ada Paulus dengan doktrin barunya, yang lebih mudah diterima bangsa-bangsa non-Yahudi. Pertentangan ini nyata, bahkan dalam kitab suci Kristen sendiri, dalam Kisah Para Rasul dan surat-surat Paulus, kita bisa membaca jejak konflik yang sengit. Paulus pernah berhadapan langsung dengan Yakobus dan Petrus di Yerusalem. Yakobus, saudara Isa, menegaskan bahwa syariat Taurat tidak boleh ditinggalkan. Paulus justru berkeras bahwa hukum tidak lagi berlaku. Perhatikan, ini bukan sekadar perbedaan kecil. Ini adalah perbedaan mendasar. Jika Paulus benar, maka agama Isa terlepas dari akar Yahudi. Jika Yakobus benar, maka agama Isa tetap berada di jalur tauhid yang sama dengan Musa. Fakta bahwa Paulus menang dalam sejarah adalah bukti bagaimana kekuatan politik bisa mengalahkan kebenaran. Sejarawan modern pun mulai mengakui bahwa agama Kristen sebenarnya bukanlah warisan murni Isa, tetapi warisan Paulus. Bahkan, seorang teolog Kristen terkenal, Hans K. Ng, menulis bahwa tanpa Paulus, Kristen tidak akan pernah menjadi agama dunia, melainkan hanya sebuah sekte Yahudi kecil. Kata-kata ini secara tidak langsung mengakui bahwa ajaran asli Isa
sebenarnya tetap dalam lingkup Yahudi dan Tauhid. Lalu bagaimana posisi Islam dalam hal ini? Al-Quran datang 6 abad setelah Isa, seolah membuka kembali arsip yang hilang. Ia menegaskan bahwa Isa bukan Tuhan, melainkan Nabi. Ia menolak doktrin Trinitas. Ia mengingatkan kembali bahwa ajaran para Nabi hanyalah Tauhid. Baf Al-Quran menyinggung perpecahan pengikut Isa dalam surat Maryam ayat 37. Maka berselisihlah golongan-golongan di antara mereka, maka celakalah orang-orang kafir itu pada hari yang besar. Ayat ini menggambarkan tepat apa yang terjadi. Ada golongan yang tetap setia pada Tauhid, dan ada golongan yang memilih jalan baru, yang akhirnya mendominasi melalui kekuatan politik Romawi. Tetapi mari kita gali lebih dalam. Jejak Kristen awal yang dekat dengan Islam tidak hanya terlihat dalam hal keyakinan, tetapi juga dalam praktik ibadah. Catatan kuno menyebut bahwa mereka biasa bersujud dalam doa. Mereka berwudu sebelum beribadah. Mereka berdoa menghadap ke arah tertentu, yaitu Yerusalem. Semua ini sangat mirip dengan tradisi Islam. Salah satu bukti yang jarang diungkap adalah tulisan seorang bapa gereja bernama Epiphanius yang hidup pada abad keempat. Ia menulis bahwa kaum Nazarins tetap menjaga hukum Taurat, tetap beribadah pada hari Sabat, tetap berkhitan, dan menolak Paulus. Ia mencaci mereka sebagai bidat, tetapi tanpa sadar, ia justru memberi kita gambaran nyata tentang siapa mereka. Mereka adalah pengikut Isa sejati yang tidak pernah menyembah Isa. Sekarang, mari kita tarik garis lurus ke Jazirah Arab. Jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad, terdapat komunitas Nasrani di Najran, Yaman, dan juga di Syam. Beberapa dari mereka dikenal sebagai penganut monoteisme murni, menolak Trinitas, menolak Paulus, dan hidup dalam tradisi yang dekat dengan Islam. Ada kemungkinan mereka adalah sisa-sisa dari komunitas Ebionites yang melarikan diri dari penindasan Romawi. Tidak mengherankan jika Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 82 menyebutkan, pasti kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka terdapat pendeta, dan rahib yang tidak sombong. Ayat ini menunjukkan bahwa di antara kaum Nasrani ada kelompok yang rendah hati, tulus, dan dekat dengan Islam. Mereka bukan penganut Trinitas, melainkan penganut Tauhid. Mereka adalah penerus dari tradisi Kristen awal yang dekat dengan Yahudi dan Islam. Lalu bagaimana kisah mereka berakhir? Sejarah resmi memang tidak memberi ruang bagi mereka. Nama mereka dipinggirkan, ajaran mereka dianggap bidat, dan kitab-kitab mereka dibakar. Tetapi jejak itu tidak pernah benar-benar hilang dalam tradisi Islam. Mereka muncul kembali dalam sosok Najasyi dan orang-orang Nasrani yang menerima dakwah Nabi dalam catatan sejarah. Mereka muncul dalam bentuk komunitas kecil yang bertahan hingga abad pertengahan. Yang menarik, beberapa manuskrip kuno yang ditemukan pada abad ke-20, seperti Dead Sea Scrolls dan Nag Hammadi Library, memberi petunjuk baru. Meskipun bukan langsung Injil Ebionites, naskah-naskah itu menunjukkan keragaman luar biasa dalam kekristenan awal. Tidak ada satu ajaran tunggal. Ada kelompok-kelompok yang menolak Paulus, ada yang menolak Trinitas, ada yang memegang erat Tauhid. Penemuan ini membuat banyak sejarawan modern terkejut. Fakta ini menguatkan pandangan Islam bahwa ajaran asli Isa adalah Tauhid. Islam tidak datang dengan ajaran baru, melainkan melanjutkan dan menyempurnakan ajaran yang telah dibawa Isa dan para nabi sebelumnya. Kristen awal yang tumbuh pada abad pertama setelah diangkatnya Nabi Isa alaihi salam ternyata jauh berbeda dengan wajah Kristen yang dikenal dunia saat ini. Sejarawan, bahkan para teolog sendiri kerap mengabaikan fakta bahwa komunitas pertama pengikut Isa masih sangat dekat dengan tradisi Yahudi. Mereka tetap berpegang pada syariat Taurat, menjaga aturan halal haram, beribadah di Baitul Maqdis,
dan menjadikan kiblat mereka ke arah Yerusalem. Semua itu adalah gambaran bahwa agama mereka belum terpisah dari akar tauhid yang juga dikuatkan oleh Islam beberapa abad setelahnya. Dalam catatan sejarah, kelompok yang dikenal sebagai Nazarenes atau Ebionites inilah yang menjadi saksi awal bagaimana ajaran Isa dipelihara dalam bingkai ketauhidan. Mereka menolak doktrin bahwa Isa adalah Tuhan. Bagi mereka, Isa hanyalah hamba Allah yang diangkat sebagai nabi dan utusannya. Mereka membaca kitab mereka dalam bahasa Aram, bahasa yang sama yang digunakan Isa dalam berdakwah. Ini sangat mencengangkan, karena pada masa itu belum ada Injil berbahasa Yunani yang belakangan dijadikan standar oleh gereja resmi Romawi. Fakta lain yang mengejutkan adalah bahwa kelompok pengikut Isa yang asli ini masih menjaga tradisi khitan, tidak memakan daging babi, menjaga hari-hari suci dengan aturan Yahudi. Bahkan sebagian besar doa mereka masih menggunakan ungkapan-ungkapan khas dalam bahasa Ibrani. Semua ini menunjukkan bahwa akar ajaran Isa alaihissalam sama sekali tidak pernah menghapus syariat Nabi Musa, tetapi melengkapinya. Dan bukankah Islam datang dengan kelanjutan ajaran para nabi sebelumnya, menjaga tauhid, melarang syirik, dan menegakkan hukum halal haram dengan prinsip yang sama? Namun, di balik kesetiaan mereka pada ajaran tauhid, tekanan datang bertubi-tubi. Kekaisaran Romawi yang sejak awal memusuhi Bani Israel tidak menginginkan lahirnya gerakan baru yang bisa mengancam kekuasaan mereka. Kaum Yahudi sendiri, khususnya para ahli Taurat yang menolak Isa, berusaha menyingkirkan kelompok Nazarenes. Mereka ditindas, diburu, bahkan diusir dari Yerusalem setelah kehancuran Baitul Maqdis pada tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Ketegangan ini membuka celah bagi munculnya kelompok lain yang kelak menjadi penentu arah baru Kristen, pengikut Paulus. Paulus, yang dulunya dikenal sebagai penganiaya kaum pengikut Isa, tiba-tiba mengaku mendapat wahyu dalam penglihatan. Ia lalu menyebarkan ajaran yang sangat berbeda dari Nazarenes. Ia membebaskan pengikutnya dari syariat Yahudi, menghapus kewajiban khitan, membolehkan makan daging babi, dan yang paling berbahaya, ia mulai mengajarkan Isa sebagai Tuhan yang berinkarnasi. Perbedaan inilah yang membuat Kristen awal pecah menjadi dua jalur besar. Jalur pertama adalah Nazarenes yang tetap teguh menjaga tauhid. Jalur kedua adalah Paulus dan pengikutnya yang menanamkan ajaran baru yang lebih mudah diterima bangsa non-Yahudi di luar Palestina dengan dukungan Romawi. Jalur Paulus yang kemudian diangkat sebagai Kristen resmi. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Hazm dan ulama besar lainnya dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan bahwa inilah momen pergeseran paling kelam dalam sejarah agama Isa. Mereka menukil bagaimana umat yang seharusnya tetap berpegang pada ajaran tauhid justru dipecah belah oleh doktrin baru yang syarat manipulasi. Dan yang lebih mencengangkan lagi, banyak catatan kuno menunjukkan bahwa para Nazarenes ini masih ada jejaknya hingga masa Nabi Muhammad SAW. Mereka dikenal dengan sebutan Ahlul Kitab yang masih mengesahkan Allah dan tidak menganggap Isa sebagai Tuhan. Hal ini yang membuat Nabi Muhammad SAW bersikap berbeda kepada mereka dibandingkan dengan kaum Nasrani Romawi yang sudah rusak akidahnya. Kedekatan mereka dengan tradisi Islam tampak jelas. Mereka meyakini hanya ada satu Tuhan. Mereka menjaga ibadah dengan cara sujud. Mereka menghindari makanan haram dan yang lebih penting, mereka menolak penyembahan Isa. Bukankah ini sama dengan prinsip Islam? Maka tidak heran jika Al-Quran dalam surat Asy-Syaff ayat 14 menyebutkan, "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah." Sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku kepada Allah?" Para pengikut yang setia itu berkata, "Kami adalah penolong-penolong Allah." Lalu segolongan dari Bani Israel beriman, dan segolongan yang lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka. Lalu,
mereka menjadi orang-orang yang menang. Ayat ini adalah bukti bahwa masih ada pengikut Isa yang tetap lurus dalam tauhid. Sebagaimana ajaran Islam, inilah wajah Kristen awal, yang dekat dengan tradisi Yahudi, dan sangat dekat pula dengan Islam. Namun dunia modern lebih banyak mengenal versi yang dibentuk Romawi, sebuah versi yang penuh manipulasi, didukung kekuasaan politik, dan menyingkirkan kelompok asli yang menjaga tauhid. Pertanyaannya, kemana hilangnya para Nazarin? Bagaimana nasib mereka setelah gelombang besar Kristen Romawi menguasai dunia? Dan mungkinkah jejak mereka tersambung dengan kebangkitan Islam beberapa abad kemudian? Rahasia besar ini masih terkubur dalam manuskrip kuno yang jarang disentuh. Dan satu persatu kita akan membuka lembarannya. Setelah kehancuran Baitul Maqdis pada tahun 70 Masehi, banyak pengikut Isa yang lurus dalam tauhid melarikan diri dari Yerusalem. Sebagian besar dari mereka menuju wilayah timur, seperti Yudea, Samaria, dan bahkan menyeberang ke Jazirah Arab. Catatan kuno menyebut bahwa mereka masih membawa Injil dalam bahasa Aram yang sangat berbeda dengan Injil berbahasa Yunani yang dipakai oleh kelompok Paulus. Injil ini disebut Injil orang Ibrani atau Gospel of the Hebrews, dan dari sinilah jejak menarik mulai terlihat. Para Ebionite, yang namanya berarti kaum miskin, tetap memegang teguh ajaran Isa sebagai nabi, bukan Tuhan. Mereka menolak doktrin penebusan dosa melalui salib yang disebarkan Paulus. Mereka tetap menjalankan syariat Yahudi, termasuk khitan, menjaga makanan halal, dan berdoa dengan tata cara yang sangat mirip dengan tradisi Islam. Kemudian, dalam ritual mereka, sujud adalah bagian utama. Sebagaimana sujud menjadi puncak ibadah dalam Islam, inilah yang membuat para sejarawan Muslim, termasuk Al-Imam Ibnu Taimiyah, menegaskan bahwa pengikut Isa yang lurus sebenarnya masih ada hingga munculnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang disebut dalam Al-Quran sebagai golongan Nasrani yang benar-benar beriman. Berbeda dengan Nasrani yang telah terseret ke dalam kemusyrikan. Perlu dicatat, ketika Islam lahir di Jazirah Arab, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan komunitas Nasrani dari Najran, Habasyah, dan Syam. Sebagian dari mereka masih menunjukkan jejak tauhid. Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 82 menyebutkan, sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka terdapat pendeta-pendeta dan rahib, juga karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Ayat ini tidak mungkin merujuk pada Nasrani Romawi yang sudah memeluk doktrin Trinitas, melainkan pada kelompok Nasrani yang masih menjaga sisa-sisa tauhid. Mereka inilah pewaris jejak Nazarins dan Ebionite, dan inilah mengapa ketika Ja'far bin Abi Thalib dan para sahabat hijrah ke Habasyah, Raja Najasyi menyambut mereka dengan hati terbuka. Najasyi sendiri menolak penyembahan Isa. Ia menangis ketika mendengar bacaan surat Maryam, karena isinya sesuai dengan ajaran Isa yang ia ketahui. Jejak ini semakin jelas ketika kita meneliti manuskrip kuno yang ditemukan di Qumran, dekat Laut Mati, naskah Laut Mati, Dead Sea Scrolls, yang ditemukan pada abad ke-20, membuka fakta bahwa di sekitar zaman Isa, sudah ada komunitas yang hidup dengan cara sangat mirip dengan kaum muslimin. Mereka menjaga wudhu, salat dalam bentuk rukuk dan sujud, tidak memakan makanan haram, dan menghindari patung serta berhala. Banyak ahli menduga kelompok inilah yang bersentuhan dengan para pengikut awal Isa, dan dari sinilah muncul kesinambungan tradisi yang kelak sangat dekat dengan Islam. Namun Romawi tidak tinggal diam. Kekaisaran itu sadar bahwa kelompok pengikut Isa yang menjaga tauhid bisa menjadi ancaman serius. Maka sejak abad kedua, Romawi berusaha memusnahkan semua Injil berbahasa Aram dan Ibrani, menggantikannya dengan Injil berbahasa Yunani yang lebih mudah disebarkan ke bangsa non-Yahudi. Injil karya Paulus dan murid-muridnya
ditetapkan sebagai standar. Injil Matthew versi Aram yang diyakini paling dekat dengan ajaran Isa dihilangkan dari peredaran. Yang tersisa hanyalah salinan-salinan kecil yang disembunyikan di berbagai tempat, termasuk di gurun Yudea. Disinilah kita melihat benang merah yang mengejutkan. Ketika Islam datang, ia bukanlah agama baru yang muncul tanpa jejak. Islam justru melanjutkan warisan tauhid yang sudah ada sejak Nabi Ibrahim, Musa, hingga Isa, dan kelompok-kelompok Nasrani awal yang masih lurus itu menjadi saksi bahwa ajaran Islam sesuai dengan apa yang pernah mereka yakini. Tidak heran jika banyak dari mereka akhirnya menerima Islam ketika berjumpa dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun pertanyaannya, mengapa sejarah resmi dunia hampir tidak pernah menyebutkan peran kelompok-kelompok ini? Mengapa yang diajarkan di sekolah hanyalah versi Romawi, bahwa Kristen sejak awal sudah menerima Trinitas dan menganggap Isa sebagai Tuhan? Apakah mungkin ada upaya besar untuk menutup-nutupi jejak sejarah yang sebenarnya, agar dunia tidak menyadari bahwa Islam adalah kelanjutan yang sah dari ajaran Isa? Satu hal yang pasti, semakin kita menggali semakin jelas bahwa Kristen awal tidak sama dengan Kristen sekarang. Mereka lebih dekat dengan tradisi Yahudi dalam hal syariat dan jauh lebih dekat dengan Islam dalam hal akidah. Abad keempat Masehi adalah masa penuh gejolak. Kekaisaran Romawi yang semula sangat memusuhi pengikut Isa tiba-tiba berbalik arah. Kaisar Konstantin, seorang penguasa yang lebih mementingkan stabilitas politik ketimbang kebenaran, menyadari bahwa agama baru ini punya potensi besar sebagai alat pemersatu rakyatnya. Namun masalah muncul. Kristen pada masa itu terpecah ke dalam banyak sekte. Ada yang masih memegang tauhid, ada yang menganggap Isa sebagai nabi, ada yang mengikuti Paulus dengan ajaran Trinitas, dan ada pula yang mencampurkan filsafat Yunani dengan Injil. Konstantin tidak peduli mana yang benar secara teologisis. Ia hanya ingin satu agama resmi yang bisa dijadikan senjata politik. Maka pada tahun 325 Masehi, ia mengadakan sebuah pertemuan besar di kota Nisya, yang kemudian dikenal sebagai Konsili Nicaea. Pertemuan ini dihadiri oleh ratusan uskup dan tokoh gereja dari berbagai daerah, dengan satu tujuan, memutuskan doktrin resmi Kristen. Disinilah ketegangan memuncak. Arius, seorang tokoh dari Alexandria, tampil membela ajaran tauhid. Ia dengan lantang menyatakan bahwa Isa hanyalah seorang hamba Allah, seorang nabi, dan tidak setara dengan Allah Sang Pencipta. Arius bahkan mengingatkan bahwa Isa sendiri dalam Injil berulang kali menyebut dirinya sebagai utusan, bukan Tuhan. Pandangan Arius sejalan dengan jejak Nazarenes dan Ebionites, serta sejalan pula dengan ajaran Islam yang akan datang kemudian. Namun suara Arius kalah oleh kekuatan politik. Konstantin lebih condong mendukung pihak yang mengusung Trinitas, karena dianggap lebih cocok untuk membaurkan budaya Yunani, Romawi dengan ajaran Kristen. Maka keputusan besar pun dijatuhkan. Isa dinyatakan sebagai Tuhan, sehakikat dengan Allah. Doktrin Trinitas ditetapkan sebagai dasar iman Kristen resmi, dan siapapun yang menolak doktrin ini dicap sebagai bid'ah dan musuh gereja. Fakta ini mencengangkan sejak saat itu. Ajaran tauhid yang masih dipegang oleh sebagian pengikut Isa resmi diberangus. Kitab-kitab mereka dibakar, komunitas mereka diburu, dan nama mereka dihapus dari catatan sejarah resmi gereja. Arius dan pengikutnya diasingkan. Banyak dari mereka dibunuh. Sebuah warisan besar tentang ketauhidan dipadamkan dengan paksa demi kepentingan politik kekaisaran. Para ulama Islam kemudian menyinggung momen ini sebagai bukti bagaimana agama Isa telah diselewengkan. Al-Quran dalam surat OTT Taubah ayat 31 memperingatkan, mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini seolah langsung menunjuk pada peristiwa Konsili Nicaea dan setelahnya, ketika para uskup gereja memutuskan untuk menjadikan Isa sebagai Tuhan dan manusia lain sebagai penguasa agama. Sejak saat itu, jalan Kristen berbelok tajam. Ajaran Paulus yang membebaskan manusia
Dari hukum syariat semakin menguat, larangan makan babi, kewajiban khitan, aturan halal haram, semuanya dianggap tidak perlu. Tradisi ibadah yang dulu dipenuhi dengan sujud dan doa seperti para nabi, digantikan dengan liturgi yang bercampur dengan filsafat Yunani, dan Injil asli yang pernah dipegang oleh pengikut awal Isa digantikan dengan Injil-Injil versi Yunani yang sudah ditetapkan gereja. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa dihapus sepenuhnya. Jejak kelompok tauhid itu tetap ada. Mereka melarikan diri ke timur, ke gurun, ke padang pasir, bahkan ke Jazirah Arab. Di sanalah mereka bertahan, menjaga keyakinan bahwa Isa hanyalah nabi, bukan Tuhan. Tidak heran jika berabad-abad kemudian, ketika Nabi Muhammad SAW datang membawa Al-Quran, sebagian mereka langsung mengenalinya. Mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan. Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 146 menegaskan, orang-orang yang telah kami beri kitab mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi sesungguhnya sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Sungguh sebuah fakta yang mengguncang Kristen awal sebelum diselewengkan oleh politik Romawi. Sebenarnya sangat dekat dengan Islam. Mereka sama-sama memegang tauhid, sama-sama menjaga syariat, sama-sama menolak penyembahan Isa. Dan ketika dunia sekarang mengenal Kristen dalam bentuk Trinitas, sebenarnya itu hanyalah hasil manipulasi yang diputuskan dalam ruang sidang kaisar, bukan warisan asli Isa. Pertanyaannya, bagaimana jejak kelompok tauhid yang lolos dari pembantaian itu bertahan? Apakah mereka benar-benar hilang, ditelan sejarah, atau justru menjadi bagian dari mata rantai rahasia yang akhirnya bersambung dengan kebangkitan Islam? Setelah Konsili Nicaea mengukuhkan Trinitas sebagai doktrin resmi, suara-suara tauhid seolah tenggelam, tapi sejarah selalu menyimpan jalur tersembunyi. Sebagian kelompok yang menolak keputusan Nicaea memilih pergi, menghindari kekuasaan gereja yang kian keras. Mereka inilah para pewaris Nazarins dan Ebion, pengikut Isa yang tetap yakin bahwa beliau hanyalah seorang nabi dan hamba Allah. Jejak mereka tidak hanya hilang, tetapi berpindah ke wilayah-wilayah di luar kendali Romawi, sebagian menuju Mesir, sebagian ke Syam, dan tidak sedikit yang bergerak ke arah timur, masuk ke padang pasir Arabia. Pilihan ini bukan kebetulan. Jazirah Arab saat itu menjadi kawasan bebas dari cengkraman langsung Romawi maupun Persia. Di tanah itulah banyak suku Arab hidup dengan adat mereka. Sebagian masih menyimpan sisa-sisa tradisi Ibrahim, seperti tawaf, penyembelihan, dan penghormatan terhadap Ka'bah. Yang mengejutkan, sejumlah catatan non-Muslim maupun catatan Islam klasik memberi isyarat bahwa orang-orang Nasrani yang masih lurus ini pernah berhubungan langsung dengan suku-suku Arab. Mereka membawa kitab dalam bahasa Aram, sebagian dalam bahasa Ibrani, dan menolak Injil Yunani yang dipakai gereja Romawi. Tradisi mereka sangat mirip dengan ajaran Islam. Kemudian mereka berpantang daging babi, masih melakukan khitan, menjaga doa dengan rukuk dan sujud, serta menolak menyembah Isa. Inilah alasan mengapa di Hijaz dan sekitarnya kita mendengar nama-nama rahib dan pendeta yang berbeda pandangan dengan gereja Romawi. Misalnya, Warakah bin Naufal, seorang tokoh yang hidup di Mekah sebelum kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Warakah dikenal membaca Injil dalam bahasa Ibrani, bukan Yunani. Ia termasuk dalam kelompok kecil yang menolak berhala dan mencari agama tauhid. Catatan ini selaras dengan fakta bahwa Injil dalam bahasa Ibrani adalah warisan kaum Nazarin, bukan Paulus. Hubungan ini semakin jelas saat kita menelusuri peristiwa hijrah sahabat Nabi ke Habasyah. Raja Najasyi, penguasa Kristen di sana, menolak untuk menyembah Isa sebagai Tuhan. Ia menangis mendengar surat Maryam dibacakan. Reaksi Najasyi menunjukkan bahwa ia lebih dekat dengan Nasrani Tauhid daripada dengan Kristen Romawi. Tidak heran jika Nabi Muhammad SAW menyebut Najasyi sebagai raja yang adil, bahkan mendoakannya setelah wafat. Lebih dari itu, Al-Quran sendiri menyinggung adanya kaum Nasrani yang masih memegang kebenaran. Surat Al-Maidah
ayat 82 menegaskan bahwa orang-orang Nasrani bisa menjadi sahabat dekat umat Islam karena kerendahan hati dan keimanan mereka. Ini jelas bukan gambaran Nasrani Romawi yang sudah larut dalam Trinitas, melainkan kelompok Kristen awal yang tetap lurus dalam tauhid. Dengan kata lain, sejarah mencatat adanya garis merah yang nyaris tak pernah dibicarakan Kristen awal yang dekat dengan tradisi Yahudi dan Islam tidak benar-benar lenyap. Mereka hanya tersisih dari panggung utama oleh tekanan Romawi. Mereka hidup di pinggiran, di padang pasir, di kerajaan-kerajaan kecil, dan sebagian menyatu dengan masyarakat Arab. Fakta ini menjawab, mengapa ketika Islam datang, sebagian Nasrani segera mengenalinya sebagai kebenaran. Al-Quran dalam surat Asy-Syaff ayat 14 menggambarkan para Hawariyun, pengikut setia Isa, yang berkata, "Kami adalah penolong-penolong Allah." Mereka inilah cikal bakal Kristen awal tauhid, dan Islam adalah jawaban atas doa mereka. Kini pertanyaannya menjadi semakin menegangkan. Apakah mungkin kelompok Kristen awal yang menjaga tauhid itu sebenarnya menyiapkan jalan bagi Islam? Apakah kedatangan Nabi Muhammad SAW adalah kelanjutan alami dari tradisi yang mereka pertahankan di tengah tekanan? Dan lebih jauh lagi, apakah ada bukti konkret dalam manuskrip, dalam naskah kuno, atau dalam tradisi lisan suku-suku Arab yang menunjukkan kesinambungan langsung antara pengikut Isa yang lurus dengan umat Islam pertama? Jazirah Arab pada abad ke-6 Masehi adalah tanah luas yang menjadi persimpangan peradaban. Di utara, ada pengaruh Bizantium dengan Kristen Romawinya. Di timur, ada Persia dengan Majusinya. Namun di tengah Hijaz, Najd, dan Yaman, masih banyak suku yang hidup bebas dari cengkeraman kekaisaran. Disinilah benih tauhid yang masih bertahan dari Kristen awal menemukan ruang bernapas. Sejumlah manuskrip dan riwayat menunjukkan bahwa ada kelompok Nasrani di Arabia yang berbeda dengan Kristen resmi Romawi. Mereka tidak pernah menyembah Isa sebagai Tuhan dan masih sangat dekat dengan tradisi Yahudi. Seperti kaum Yahudi, mereka tetap menjaga khitan. Mereka tidak makan babi. Mereka juga menjaga doa dengan cara bersujud. Bahkan, sebagian mereka masih membaca kitab suci dalam bahasa Ibrani atau Aram, bukan Yunani. Fakta ini mengejutkan, sebab ia menunjukkan kesinambungan langsung dengan Nasarins dan Ebiot, kelompok pengikut Isa asli. Salah satu figur penting yang sering disebut adalah Warakah bin Naufal. Ia hidup di Mekah, berasal dari Bani Asad, dan dikenal sebagai seorang pencari kebenaran. Warakah meninggalkan penyembahan berhala dan mendalami kitab-kitab sebelumnya. Riwayat menyebutkan ia bisa membaca Injil dalam bahasa Ibrani. Ini mencengangkan, sebab Injil berbahasa Ibrani adalah kitab yang digunakan oleh kaum Nasrani awal tauhid, bukan Injil Yunani yang diresmikan gereja Romawi. Dengan kata lain, Warakah kemungkinan besar mewarisi jalur keilmuan dari kelompok yang tetap menjaga tauhid. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira, Khadijah membawanya menemui Warakah. Dan apa reaksi Warakah? Ia tidak menolak. Ia berkata, "Ini adalah namus yang pernah datang kepada Musa." Ucapan itu penting. Warakah tidak menyebut Isa, ia menyebut Musa. Artinya, ia memandang Muhammad dalam garis kesinambungan para nabi. Sebagaimana pemahaman kelompok Nasrani awal tauhid, semua nabi datang membawa tauhid, bukan Tuhan baru di luar Mekah. Jejak Kristen awal juga tampak di Yaman dan Najran. Di Najran terdapat komunitas besar Nasrani. Sebagian dari mereka memang sudah terpengaruh Trinitas, tetapi sebagian lainnya masih menyimpan tradisi tauhid. Ketika delegasi mereka datang menemui Nabi Muhammad SAW di Madinah, mereka sempat berdebat soal Isa. Namun Al-Quran menegaskan dalam surat Ali Imran ayat ke-59, sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Allah menciptakannya dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Jadilah," maka jadilah ia.
Ayat ini sekaligus menolak doktrin ketuhanan Isa dan justru sesuai dengan keyakinan Kristen awal tauhid. Di Habasyah, Raja Najasyi menjadi saksi paling kuat. Ketika Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam, Najasyi menangis. Ia tahu, itulah ajaran asli Isa yang pernah ia pelajari. Najasyi menolak Trinitas. Ia mengakui Isa hanyalah hamba Allah dan nabinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebut Najasyi sebagai seorang raja yang adil dan kelak mendoakannya setelah wafat. Ini menunjukkan bahwa masih ada jalur Kristen yang dekat dengan Islam. Meski jumlah mereka sedikit, yang lebih mengejutkan, naskah-naskah kuno seperti di DC, sebuah teks Kristen abad pertama yang jarang dikenal, menyimpan tata cara ibadah yang sangat mirip dengan Islam. Dalamnya ada aturan berdoa dengan menghadap ke timur, doa dengan kalimat pujian kepada Allah yang Esa, larangan makan makanan haram, bahkan anjuran berpuasa 2 kali dalam sepekan. Semua ini adalah bukti nyata bahwa ajaran Isa awal masih berada dalam orbit tauhid dan syariat, bukan dalam doktrin Trinitas yang dibentuk kemudian. Dengan semua bukti ini, benang merahnya semakin jelas. Kelompok Kristen awal tauhid tidak pernah benar-benar hilang. Mereka tersebar, menyusup dalam komunitas kecil. Ada di Yaman, di Najran, di Habasyah, bahkan di Mekah. Mereka membawa kitab yang berbeda dengan Injil Romawi. Mereka menjaga tradisi yang sejalan dengan Yahudi. Dan mereka memelihara akidah yang kemudian dikokohkan kembali dalam Islam. Al-Quran dalam surat Asy-Syaff ayat 6 menyebutkan perkataan Isa putra Maryam, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan apa yang datang sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Inilah inti dari iman Kristen. Awal tauhid mereka tidak menuhankan Isa, tetapi menunggu kedatangan Nabi terakhir. Dan ketika Muhammad SAW datang, sebagian dari mereka langsung mengenalinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-146, orang-orang yang telah kami beri kitab mengenalnya Muhammad, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya, sebagian dari mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Artinya, masih ada ahli kitab yang menyimpan pengetahuan tentang nubuat akhir zaman. Mereka adalah pewaris tradisi Kristen awal yang dekat dengan Yahudi dalam hal syariat dan dekat dengan Islam dalam hal tauhid. Ketika kita menyusuri jejak komunitas Kristen awal yang tersebar di Yerusalem, Syria, hingga Mesopotamia, ada satu hal yang sulit diabaikan. Mereka masih sangat dekat dengan praktik keagamaan Bani Israel. Paulus mungkin telah berkeliling ke berbagai wilayah untuk mengajarkan doktrinnya. Namun, di banyak tempat, umat Kristen awal tidak serta-merta mengikuti gagasannya. Mereka tetap mempertahankan Taurat, tetap beribadah di sinagoga, dan menolak keras konsep ketuhanan Yesus. Inilah yang membuat para sejarawan Barat sekalipun sering terpaksa mengakui bahwa pada abad pertama dan kedua Masehi, Kristen bukanlah agama baru yang sepenuhnya terpisah dari Yahudi. Ia lebih tepat disebut sebagai sekte Yahudi yang berbeda pandangan tentang Nabi Isa. Bahkan, dalam kisah para rasul tercatat bahwa para murid Isa masih rutin berdoa di Baitul Maqdis. Mereka berpuasa pada hari yang sama dengan kaum Yahudi, berkhitan, menjaga makanan halal, dan menolak patung atau gambar dalam ibadah. Bukankah semua ini justru selaras dengan syariat Islam yang kelak dibawa Nabi Muhammad SAW? Disinilah ketegangan sejarah muncul. Paulus dan para pengikutnya mendesakkan ajaran baru bahwa syariat tidak lagi penting. Sementara kelompok murid asli Isa tetap menjaga hukum Taurat. Pertarungan ideologi ini begitu sengit hingga melahirkan pecahnya jemaat. Kaum Yahudi Nasrani dicap sesat dan perlahan dihapus dari sejarah resmi gereja, tetapi dokumen kuno yang ditemukan kemudian seperti Recognitions of Clement and Homilies justru menyebut nama seorang tokoh yang sangat mirip dengan gambaran Islam tentang Isa. Isa digambarkan sebagai manusia pilihan, nabi
yang diutus Allah, bukan Tuhan. Ia membawa hukum, mengajarkan ketaatan, dan menolak segala bentuk pengkultusan. Fakta ini tentu saja mengguncang fondasi teologi Kristen yang berkembang setelah Konsili Nise. Lebih jauh, beberapa komunitas Kristen Timur bahkan meyakini bahwa nubuat kedatangan Nabi terakhir memang benar adanya. Sebagian dari mereka menyebutnya dengan sebutan Parakletos atau Ahmad, sebagaimana disebut dalam Injil Yohanes. Mereka tidak menyembunyikan harapan akan munculnya seorang nabi yang akan meluruskan kembali ajaran tauhid. Inilah yang menjelaskan mengapa ketika Islam datang, ada kalangan dari kaum Nasrani yang langsung menerima risalah Nabi Muhammad tanpa ragu. Kita bisa melihat buktinya pada kisah Raja Najasyi dari Habasyah. Ketika mendengar surat dari Rasulullah yang memuat ayat-ayat Al-Quran tentang Maryam dan Isa, ia langsung menangis tersentuh. Ia mengenali kebenaran itu karena ternyata sangat sesuai dengan ajaran Isa yang asli. Ajaran yang masih ia pelihara jauh dari pengaruh Paulus. Najasyi bahkan menyatakan keimanannya secara sembunyi, hingga Rasulullah SAW menyalatkannya ketika ia wafat. Jika kita menelusuri lebih jauh, tradisi Kristen awal di kawasan Arab dan Timur Dekat memang memiliki kemiripan mencengangkan dengan Islam. Mereka berdoa dengan sujud, berpuasa dari fajar hingga terbenam matahari, tidak memakan babi, dan menyembah Allah dengan menyebut namanya yang suci. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Taimiyah menegaskan, inilah bukti bahwa agama para nabi pada hakikatnya satu Islam. Hanya saja umat-umat setelahnya menyimpang. Tetapi pertanyaan besar yang jarang disentuh adalah, mengapa jejak Kristen awal ini hilang dari sejarah resmi? Siapa yang berkepentingan untuk menghapus kisah mereka? Apakah ini bagian dari proyek besar Roma untuk mengendalikan agama yang semakin berkembang? Sumber-sumber kuno mengisyaratkan bahwa setelah Konsili Nisia tahun 325 Masehi, semua kitab, naskah, dan ajaran yang tidak sesuai dengan doktrin Trinitas dihancurkan. Para pengikut ajaran tauhid diburu, diasingkan, atau dipaksa bergabung dengan gereja resmi. Akibatnya, riwayat mereka hanya bertahan dalam fragmen-fragmen kecil atau dalam catatan musuh yang menyebut mereka sebagai bidat. Namun, Islam datang membawa cahaya baru. Al-Quran secara gamblang menegaskan bahwa Isa adalah utusan Allah, bukan Tuhan. Bahwa ia hanyalah manusia yang diberi mukjizat, sama seperti para nabi lainnya. Bahwa Maryam adalah wanita suci yang dipilih Allah, dan bahwa kitab Injil adalah petunjuk tauhid, bukan legitimasi bagi Trinitas. Seakan-akan Al-Quran membuka kembali lembaran sejarah yang telah dihapus. Dan disinilah kita mendapati benang merahnya. Kristen awal yang dekat dengan tradisi Yahudi dan Islam bukanlah mitos, ia nyata. Meski disembunyikan, Islam tidak datang untuk menghancurkan ajaran Isa, melainkan untuk meluruskannya. Dan kenyataan bahwa ada banyak kesamaan antara praktik Kristen awal dengan syariat Islam adalah bukti kuat bahwa mereka berasal dari sumber yang sama, wahyu Allah. Namun kisah ini belum berakhir, karena setelah penyatuan gereja oleh Roma, muncul gelombang perlawanan yang tak kalah sengit. Di gurun-gurun Arab, di padang pasir Syria, hingga di tepian sungai Efrat, masih ada komunitas Kristen yang menolak tunduk pada doktrin Roma. Mereka mempertahankan ajaran Isa yang murni. Dan ketika Islam bangkit, sebagian dari mereka mengenali kebenaran itu, seakan menemukan rumah yang lama hilang. Pertanyaannya, siapa sebenarnya mereka? Bagaimana keyakinan mereka bisa begitu mirip dengan Islam? Dan apakah mungkin mereka adalah penghubung sejarah yang hilang antara ajaran Isa dengan risalah Muhammad SAW? Jika kita membuka kembali dokumen-dokumen sejarah yang jarang disentuh, maka nama Ebionit muncul sebagai salah satu komunitas Kristen awal yang paling dekat dengan ajaran Islam. Mereka hidup di wilayah Palestina, Syria, hingga sebagian Arabia. Ciri mereka jelas, mereka menolak keras doktrin ketuhanan Isa, menolak salib sebagai simbol keselamatan, tetap berpegang pada Taurat, berkhitan, menjaga kehalalan makanan, dan hanya menyembah Allah yang esa. Kaum Ebionit percaya
bahwa Isa hanyalah nabi yang diutus Allah, bukan Tuhan. Mereka menyebut dirinya sebagai orang-orang miskin, dalam arti orang yang berserah diri kepada Allah, yang dalam bahasa Arab disebut fakir atau miskin. Bahkan ada catatan dari lawan-lawan mereka di kalangan gereja resmi yang mengatakan kaum Ebionit berdoa dengan wajah ke tanah, sebuah bentuk ibadah yang sangat identik dengan sholat dalam Islam. Namun bukan hanya Ebion, ada pula kelompok lain bernama Nazarin. Mereka menolak keras Paulus dan semua doktrinnya. Bagi mereka, Paulus adalah perusak ajaran Isa, pengkhianat, dan orang yang menciptakan agama baru. Nazarins tetap berkhitan, tetap menjaga hari Sabat, dan menolak penyembahan terhadap Isa. Sejarawan gereja bahkan menuduh mereka terlalu dekat dengan Yahudi. Padahal kenyataannya, mereka justru dekat dengan tauhid Islam. Yang menarik, baik Ebionit maupun Nazarins sama-sama menolak konsep dosa warisan. Mereka tidak percaya bahwa manusia harus menanggung dosa Adam, dan menolak ide bahwa Isa mati disalib untuk menebus dosa manusia. Mereka percaya bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas amalnya sendiri, sebuah ajaran yang sejalan dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 164, dan tidaklah seseorang memikul beban dosa orang lain, dan jika seseorang yang berdosa memanggil orang lain untuk memikul dosanya, niscaya tidak akan dipikul sedikit pun darinya, meskipun yang dipanggil itu kaum kerabatnya. Bukankah ini adalah titik temu yang menakjubkan antara Islam dengan Kristen awal? Sumber kuno juga menyebutkan bahwa kaum Ebionit dan Nazarenes menolak kitab-kitab Paulus. Mereka hanya menerima Injil asli yang dinisbatkan kepada Nabi Isa atau Injil Matius dalam bahasa Ibrani. Injil ini konon sangat berbeda dengan Injil yang kita kenal hari ini. Injil itu penuh ajaran hukum, penuh seruan untuk taat, dan sama sekali tidak menyebut Isa sebagai Tuhan. Tetapi Injil ini perlahan hilang dari peredaran, dihancurkan oleh otoritas gereja yang sudah dikendalikan Roma. Dan di sini muncul fakta mencengangkan lain. Beberapa peneliti menyatakan bahwa komunitas Ebionit dan Nazarenes bertahan hingga abad ke-7, tepat sebelum datangnya Islam. Ada kemungkinan besar sebagian dari mereka hidup di sekitar Jazirah Arab. Maka tidaklah mengherankan jika mereka langsung mengenali kebenaran ketika mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian riwayat menyebut ketika Ja'far bin Abi Thalib membacakan ayat-ayat tentang Maryam dan Isa di hadapan Najasyi, orang-orang Nasrani di sekitarnya menangis. Mereka melihat kesamaan luar biasa antara ajaran Isa yang mereka kenal dengan risalah Al-Quran. Seakan-akan Islam adalah jawaban atas kerinduan panjang mereka akan kebenaran yang telah lama dirampas. Lalu ada pula kaum Nestorion, sebuah cabang besar Kristen Timur yang berkembang di Persia dan wilayah sekitarnya. Mereka tidak setegas Ebionit dalam menolak Paulus, tetapi mereka menolak konsep bahwa Isa dan Allah adalah satu. Mereka menekankan kemanusiaan Isa dan menolak sebutan Theotokos, ibu Tuhan, untuk Maryam. Keyakinan ini membuat mereka dicap sesat oleh gereja Roma. Lalu mereka diusir dan mencari perlindungan di Persia. Uniknya, kaum Nestorian inilah yang kelak banyak berhubungan dengan umat Islam pada masa awal kekhalifahan. Bahkan sebagian catatan menyebut kaum Nestorian menyambut kedatangan Islam dengan damai, karena mereka melihat banyak kesamaan dalam prinsip tauhid. Semua ini menunjukkan bahwa pada masa awal ada begitu banyak komunitas Kristen yang tidak sepakat dengan Paulus dan Roma. Mereka menolak Trinitas, menolak salib, menolak dosa warisan, dan tetap berpegang pada hukum Allah. Fakta-fakta ini jarang sekali diungkap dalam sejarah resmi. Tetapi justru inilah benang merah yang menjelaskan bagaimana Kristen awal begitu dekat dengan tradisi Yahudi dan Islam. Namun pertanyaannya kini semakin menegangkan. Jika ajaran mereka begitu dekat dengan Islam, mengapa kita nyaris tidak pernah mendengar tentang mereka hari ini? Apakah mereka semua benar-benar lenyap, atau justru mereka bertransformasi menjadi bagian dari umat Islam
bergabung dengan risalah Nabi Muhammad, sehingga jejak mereka melebur ke dalam Islam yang kita kenal hari ini. Untuk memahami bagaimana komunitas Kristen awal yang dekat dengan Yahudi dan Islam berinteraksi dengan Jazirah Arab, kita harus menelusuri peta kekuatan agama di sekitar Mekah dan Madinah pada abad ke-6 dan ke-7. Arabia bukan wilayah terpencil yang kosong dari peradaban. Ia menjadi jalur perdagangan vital yang menghubungkan Bizantium, Persia, Syam, Yaman, dan Afrika Timur bersama kafilah dagang. Bukan hanya barang yang bergerak, tetapi juga ide, keyakinan, dan naskah keagamaan. Di wilayah selatan, Yaman, terdapat pengaruh kuat komunitas Yahudi dan Kristen. Kisah terkenal adalah penguasa Yahudi bernama Zu-Nuwas yang menindas kaum Nasrani Najran. Hingga akhirnya, kekuatan Kristen dari Habasyah turun tangan. Serangan ini berujung pada peristiwa besar yang tercatat dalam Quran Surat Al-Fil. Ketika pasukan bergajah dipimpin Abraha mencoba menyerang Ka'bah. Fakta ini menunjukkan sebelum Nabi Muhammad lahir, Jazirah Arab sudah menjadi titik benturan antara Yahudi, Kristen, dan paganisme di bagian utara, Syria, dan Irak. Komunitas Kristen Timur seperti Nestorian berkembang pesat. Mereka menolak doktrin resmi Roma dan justru lebih dekat dengan ajaran Tauhid. Banyak dari mereka yang menjadi dokter, cendekiawan, dan pedagang, sehingga interaksinya dengan orang-orang Arab tidak bisa dihindari. Bahkan, beberapa sejarawan menyebut sebagian kabilah Arab Kristen di Syria dan Irak masih memegang tradisi yang mirip dengan Yahudi berkhitan, menjaga kehalalan makanan, dan menolak Trinitas. Lalu ada fenomena menarik di Mekah sendiri. Sebagian kecil orang Arab disebut sebagai Hanif. Mereka menolak penyembahan berhala dan mencari agama Tauhid. Nama seperti Warakah bin Naufal sangat penting di sini. Ia seorang Nasrani yang bukan pengikut Paulus. Ia memeluk ajaran Isa dalam bentuk yang lebih murni, menolak berhala, dan menanti-nantikan datangnya Nabi akhir zaman. Ketika Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu di Gua Hiro, Warakahlah yang mengonfirmasi, "Inilah Nemos yang diturunkan kepada Musa." Ucapan ini bukan kebetulan, melainkan bukti bahwa ia melihat kesambungan risalah dari Musa, Isa, hingga Muhammad. Hal lain yang memperkuat benang merah ini adalah cara Al-Quran menggambarkan kaum Nasrani. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 82, Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu akan mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu akan mendapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani." Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib yang tidak sombong. Ayat ini mencerminkan kenyataan bahwa sebagian Nasrani, terutama yang tidak tunduk pada Roma, sangat dekat dengan Islam. Mereka memiliki kerendahan hati, menjauhi kesombongan teologisis, dan lebih terbuka pada kebenaran Tauhid. Tidak berlebihan jika kita menduga bahwa yang dimaksud di sini adalah kelompok-kelompok seperti Nazarenes, Ebionite, atau Nestorion yang masih memelihara warisan asli ajaran Isa. Ketika Rasulullah SAW mengirim surat dakwah kepada para raja, reaksi berbeda muncul. Heraklius, Kaisar Bizantium, menunjukkan minat meskipun akhirnya tidak beriman karena tekanan politik. Tetapi Najasyi Raja Habasyia justru langsung menerima Islam dalam hatinya. Mengapa? Karena tradisi Kristen di Habasyah saat itu masih dekat dengan Tauhid. Mereka membaca kitab suci dalam bahasa asli, tidak sepenuhnya mengikuti doktrin Trinitas Roma, dan tetap memuliakan Isa sebagai nabi lebih jauh. Ada riwayat bahwa delegasi Nasrani Najran datang menemui Rasulullah di Madinah. Mereka berdialog langsung tentang siapa Isa sebenarnya. Al-Quran kemudian menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, melainkan utusan Allah yang lahir dengan mukjizat. Ayat-ayat ini begitu jelas, hingga akhirnya sebagian dari mereka menolak, sebagian yang lain tetap mencari kebenaran. Tetapi momen ini memperlihatkan bagaimana Islam meluruskan perdebatan panjang antara berbagai aliran Kristen
Sampai di sini, kita melihat pola yang tak terbantahkan kelompok-kelompok Kristen awal yang menolak Trinitas dan menolak Paulus. Pada akhirnya, justru lebih dekat dengan Islam daripada dengan gereja resmi. Mereka adalah jembatan sejarah yang menjelaskan bagaimana risalah Isa dan risalah Muhammad bersambung. Namun ada misteri lain yang lebih mencengangkan. Banyak sumber kuno menyebut bahwa Injil asli yang dipakai kaum Ebionit ditulis dalam bahasa Ibrani. Injil ini menekankan hukum, ketaatan, dan tauhid. Apakah mungkin Injil inilah yang dimaksud dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 46 ketika Allah berfirman, "Dan kami iringkan jejak-jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya Injil, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan menjadi petunjuk, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa." Injil asli itu hilang, tetapi fragmennya masih bertahan dalam catatan musuh-musuhnya. Dan yang mencengangkan, isi fragmen itu sangat mirip dengan prinsip Islam. Allah itu esa, ibadah harus murni, hukum Allah harus ditegakkan. Pertanyaannya kini semakin dalam, apakah jejak komunitas Kristen awal yang dekat dengan Yahudi dan Islam sepenuhnya terhapus, atau justru mereka melebur ke dalam tubuh umat Islam, menjadi bagian dari risalah terakhir yang diturunkan Allah? Ketika cahaya Islam mulai menyinari Jazirah Arab, beberapa kelompok Kristen awal yang dekat dengan tradisi Yahudi langsung mengenali kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Mereka melihat bahwa apa yang disampaikan Al-Quran bukanlah ajaran asing, melainkan kelanjutan dari tauhid yang pernah mereka pegang. Salah satu bukti paling jelas adalah kisah Raja Najasyi dari Habasyah. Ia berasal dari tradisi Kristen yang masih kuat dengan tauhid, tidak larut sepenuhnya dalam doktrin Paulus atau keputusan Konsili Nisya. Ketika mendengar surat Rasulullah SAW yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib, Najasyi langsung menangis. Begitu pula para pendeta di sekitarnya. Mereka berkata, "Sesungguhnya apa yang engkau bacakan ini keluar dari sumber yang sama." Ucapan itu bukan basa-basi, tetapi pengakuan jujur dari orang-orang Nasrani yang masih memegang warisan Isa yang asli. Fakta serupa juga kita dapati pada kisah Salman Al-Farisi. Ia bukan berasal dari suku Quraisy, melainkan seorang pencari kebenaran dari Persia. Salman awalnya hidup sebagai Majusi, lalu meninggalkan agama itu karena haus akan tauhid. Ia bertemu dengan rahib Kristen yang jujur, yang menolak penyimpangan gereja resmi. Setiap kali gurunya wafat, ia diserahkan kepada guru berikutnya, hingga akhirnya rahib terakhir berkata kepadanya, "Wahai anakku, zaman telah dekat. Akan muncul seorang nabi di tanah Arab yang membawa agama Ibrahim. Pergilah ke sana dan ikutilah dia." Ucapan ini menggambarkan dengan jelas bahwa sebagian pendeta Kristen awal masih memegang nubuat tentang kedatangan Nabi Muhammad, dan memang ketika Salman sampai di Madinah dan melihat Rasulullah SAW, ia mengenali tanda-tanda kenabian yang telah disebutkan gurunya. Nabi itu menerima hadiah, tapi tidak memakan sedekah. Ia memiliki tanda kenabian di antara pundaknya, dan ia menyeru pada agama tauhid. Salman pun langsung masuk Islam dan menjadi salah satu sahabat besar. Kisah Salman adalah bukti penting bahwa jalur Kristen awal yang masih tauhid akhirnya berujung pada Islam. Mereka tidak lenyap, melainkan melebur dalam umat Muhammad. Seakan-akan mereka adalah mata rantai terakhir dari pengikut Isa yang asli, yang kemudian menyambut datangnya risalah terakhir. Hal ini juga menjelaskan mengapa di dalam Al-Quran Allah membedakan antara ahlul kitab yang sombong dan menolak kebenaran dengan ahlul kitab yang rendah hati dan tunduk pada Allah. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 113114, Allah berfirman, "Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud. Mereka beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah
dari yang mungkar, serta bersegera kepada berbagai kebajikan. Mereka itulah termasuk orang-orang saleh. Ayat ini seolah menggambarkan kelompok-kelompok Nasrani awal yang masih menjaga tauhid, yang akhirnya menemukan titik temu dengan Islam. Tetapi, jejak mereka dalam sejarah resmi sengaja dikaburkan. Gereja yang dikuasai Roma menulis ulang narasi, menghapus nama Ebionit, Nasarins, dan berbagai kelompok tauhid. Mereka menempelkan label sesat kepada siapa saja yang menolak Paulus. Namun Islam menghidupkan kembali jejak mereka melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kita bisa melihat benang merah yang hilang itu. Bukti lain terlihat dari interaksi Rasulullah dengan pendeta jujur. Salah satunya adalah Bahira, seorang rahib Nasrani di Busra, Syam. Saat melihat Muhammad kecil yang ikut berdagang bersama Abu Thalib, Bahira berkata bahwa anak ini memiliki tanda kenabian yang pernah ia baca dalam kitabnya. Pernyataan Bahira ini bukan kebetulan, melainkan bukti bahwa sebagian Nasrani masih menyimpan nubuat tentang Nabi terakhir. Seiring dengan berkembangnya Islam, semakin jelas bahwa risalah Nabi Muhammad bukanlah agama baru yang terputus dari masa lalu, melainkan kelanjutan dari garis kenabian. Isa membawa syariat untuk Bani Israel, dan Muhammad datang menyempurnakannya untuk seluruh umat manusia. Kristen awal yang masih dekat dengan Yahudi adalah saksi bahwa tauhid itu satu. Perbedaan muncul bukan karena Allah mengubah agamanya, melainkan karena manusia menyelewengkan kitab dan ajaran. Dan yang lebih mengejutkan, banyak ulama Islam awal yang menyinggung bahwa kaum Nasrani tertentu tidak hanya mengenal Muhammad melalui kitab mereka, tetapi juga menunggu kedatangannya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa istilah Ahmad dalam Injil adalah nubuat yang nyata, hanya saja ditutup-tutupi oleh orang-orang yang telah merubah kitab. Semua ini mengantarkan kita pada kesimpulan investigatif. Kelompok Kristen awal yang dekat dengan Yahudi dan Islam tidak lenyap begitu saja. Mereka hidup, menunggu, lalu masuk ke dalam barisan umat Islam. Ketika risalah terakhir datang, jejak mereka masih bisa kita temukan dalam kisah sahabat seperti Salman, dalam pengakuan Najasyi, dalam ucapan rahib Bahira, dan dalam ayat-ayat Al-Quran yang menyinggung ahlul kitab yang jujur. Namun, di balik semua ini, ada pertanyaan besar yang menggantung. Jika jejak Kristen awal begitu dekat dengan Islam, mengapa hingga hari ini mayoritas umat Kristen tetap berpegang pada Trinitas dan Paulus? Apa yang sebenarnya terjadi setelah Islam lahir, sehingga ajaran tauhid yang pernah hidup di kalangan Nasrani benar-benar terkubur pada tahap awal? Agama Kristen sebenarnya belum berwajah seperti sekarang. Sebelum Paulus membawa pengaruh besar, komunitas pengikut Isa Al-Masih lebih mirip sekte dalam tubuh Yudaisme. Mereka tetap menjaga hukum Taurat, tetap beribadah di sinagoga, dan masih menjadikan Baitul Maqdis sebagai pusat ibadah. Mereka tidak mengenal konsep Trinitas, tidak menganggap Isa sebagai Tuhan, melainkan sebagai Mesias yang dijanjikan. Sumber-sumber sejarah menunjukkan murid-murid Isa seperti Yakobus, James, Petrus, dan Yohanes berada di Yerusalem dan tetap menjalankan syariat Yahudi. Bahkan Yakobus yang disebut James the Just dikenal sebagai sosok yang sangat taat terhadap hukum Taurat, rajin sholat di Baitul Maqdis, dan dihormati bukan hanya oleh pengikut Isa, tetapi juga oleh orang Yahudi yang tidak beriman kepadanya. Ia bahkan dijuluki Al-Iddik oleh sebagian riwayat karena keteguhan imannya. Inilah wajah Kristen awal, tidak terpisah dari tradisi Yahudi, bahkan masih dekat dengan nilai-nilai yang belakangan akan dikenal dalam Islam. Mereka berpuasa, mereka berdoa, dengan sujud, mereka menghindari makanan haram, seperti babi dan darah, serta tetap berkhitan. Semua ini mirip dengan syariat yang dibawa Nabi Muhammad 6 abad kemudian. Namun di titik ini terjadi ketegangan besar. Sebagian orang Yahudi menolak keras klaim bahwa Isa adalah Al-Masih. Sementara pengikut Isa bersikeras mempertahankan keyakinan mereka. Ketegangan ini semakin diperuncing ketika Paulus datang membawa ajaran baru. Hukum Taurat tidak lagi wajib,
Khitan tidak perlu, dan Isa tidak hanya Mesias tetapi juga anak Tuhan. Maka terjadilah pecahnya jalan. Kristen awal Nasrani setia pada syariat, masih Yahudi dalam praktik, dan menganggap Isa sebagai nabi, hamba, dan Mesias Allah. Kristen Paulus mulai melepaskan diri dari hukum Yahudi, membuka diri pada bangsa non-Yahudi, dan mengangkat Isa ke posisi yang lebih tinggi dari sekadar manusia. Kristen awal yang dekat dengan tradisi Yahudi dan Islam masih bisa ditelusuri. Dalam literatur sejarah, mereka dikenal sebagai Ebionites dan Nazarenes. Kelompok ini tetap berpegang pada hukum Taurat, tidak menerima Paulus, dan menolak doktrin ketuhanan Isa. Menurut para ulama Islam, merekalah kelompok yang paling dekat dengan Islam, karena mereka masih menjaga tauhid meskipun akhirnya terpinggirkan dan lenyap dari arus utama. Yang menarik, praktik ibadah mereka sangat mirip dengan apa yang kemudian dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka salat menghadap ke Baitul Maqdis. Mereka berpuasa seperti Nabi Musa dan Nabi Daud, dan mereka menjaga kesucian hukum Allah. Karena itulah, ketika Islam datang, ajarannya terasa tidak asing bagi mereka yang masih setia pada tradisi Nasrani awal. Pertanyaan besar pun muncul, mengapa kelompok ini lenyap dari panggung sejarah, sementara Kristen Paulus justru mendominasi? Apakah ada upaya penghapusan jejak dari kekaisaran Romawi yang bersekutu dengan gereja Paulus? Jejak misterius inilah yang menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana agama tauhid yang diajarkan Isa Al-Masih perlahan digeser oleh doktrin baru. Kristen awal yang masih setia kepada ajaran Isa Al-Masih sebagai nabi dan hamba Allah dikenal dalam catatan sejarah sebagai Nasrani, atau dalam istilah akademik barat disebut Ebionites dan Nazarenes. Mereka hidup berdampingan dengan komunitas Yahudi di Palestina, Syria, dan sebagian Jazirah Arab. Mereka tidak pernah menganggap Isa sebagai Tuhan, melainkan sebagai utusan Allah yang membawa risalah terakhir bagi Bani Israel. Namun, sejak abad pertama Masehi, kelompok ini mulai ditekan dari dua sisi sekaligus. Pertama, dari pihak Yahudi sendiri, kaum Yahudi yang menolak keras Isa Al-Masih menganggap para pengikutnya sebagai pengkhianat agama. Mereka melaporkan mereka ke otoritas Romawi, menuduh mereka sebagai sekte berbahaya. Penganiayaan demi penganiayaan terjadi. Bahkan Yakobus Al-Eti, saudara sepupu Isa yang memimpin komunitas di Yerusalem, dibunuh dengan kejam sekitar tahun 62 Masehi. Dengan terbunuhnya Yakobus, pusat komunitas Nasrani di Yerusalem melemah. Dari pihak Kristen Paulus yang sudah menyebarkan ajaran keluar Yahudi, mulai memperluas pengaruhnya. Ia mengajarkan bahwa keselamatan tidak lagi terkait dengan hukum Taurat, tetapi cukup dengan iman kepada Yesus yang disalib. Ajaran ini disukai orang-orang non-Yahudi, sebab tidak lagi membebani mereka dengan khitan atau aturan makanan. Maka pengikut Paulus tumbuh pesat, terutama di kota-kota besar Kekaisaran Romawi. Seiring berjalannya waktu, komunitas Nasrani yang berpegang pada syariat makin tersisih. Mereka dituduh sebagai bid'ah oleh gereja Paulus yang berkembang. Bahkan pada abad keempat Masehi, setelah Kaisar Konstantinus memeluk Kristen versi Paulus dan menjadikannya agama resmi Kekaisaran Romawi, kelompok Nasrani dilarang keras. Kitab-kitab mereka dimusnahkan, nama mereka dicemarkan, dan jejak mereka dipadamkan. Namun, meski ditekan, masih ada sisa-sisa yang bertahan. Sebagian berpindah ke wilayah timur, termasuk Arabia. Inilah sebabnya, ketika Nabi Muhammad diutus, masih ada orang-orang Nasrani yang memegang ajaran tauhid, walaupun jumlah mereka kecil. Al-Quran sendiri membedakan antara Nasrani tauhid dan ahlul kitab yang sesat. Allah menyebutkan bahwa sebagian Nasrani itu masih dekat dengan iman dan penuh kasih sayang. Dan sesungguhnya kamu dapati orang yang paling dekat kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Quran Surat Al-Maidah ayat 82. Ayat ini menunjukkan bahwa jejak Kristen awal yang masih setia kepada ajaran tauhid memang nyata adanya. Meski telah menyusut dan ditekan, mereka menolak konsep ketuhanan Isa. Mereka tidak menyembah salib dan tetap berpegang pada hukum Allah.
Yang menarik, catatan-catatan tentang mereka justru tersisa dalam sumber-sumber non-kanonik yang dilarang gereja resmi. Injil Barnabas, misalnya, yang meskipun kontroversial, merekam narasi yang lebih dekat dengan Islam, Isa sebagai nabi, bukan Tuhan. Begitu pula dokumen-dokumen kuno yang baru ditemukan pada abad ke-20, seperti Dead Sea Scrolls dan Nag Hammadi Library, menunjukkan adanya keragaman besar dalam komunitas pengikut Isa pada masa awal, sesuatu yang sengaja dihapus oleh gereja resmi. Pertanyaannya kini menjadi semakin tajam. Apakah hilangnya Kristen awal ini sekadar pergeseran sejarah alami, atau ada agenda politik besar di baliknya? Romawi punya kepentingan untuk menyeragamkan agama demi kestabilan kekaisaran. Ajaran Paulus yang lebih universal dan mudah diterima bangsa-bangsa non-Yahudi jelas lebih cocok bagi mereka daripada ajaran Nasrani yang terikat hukum Taurat. Dengan dukungan politik, Kristen Paulus menjadi dominan, sementara Nasrani yang bertauhid dianggap musuh. Dan disinilah misteri itu muncul. Jejak ajaran asli Isa Al-Masih semakin samar, seakan-akan hilang di telan sejarah, sampai Islam datang menghidupkan kembali risalah tauhid itu. Salah satu aspek yang paling mencolok dari Kristen awal yang dekat dengan tradisi Yahudi dan Islam adalah pola ibadah mereka. Catatan kuno menunjukkan bahwa mereka masih syalat dengan sujud ke arah Yerusalem, mirip dengan kaum Yahudi sebelum kiblat dipindahkan ke arah lain oleh generasi sesudahnya. Mereka menggunakan air untuk bersuci sebelum berdoa, sebuah kebiasaan yang sangat dekat dengan wudhu dalam Islam. Mereka juga menjaga hari Sabat, hari ketujuh dalam pekan, sebagai hari istirahat dan ibadah, sama seperti tradisi Yahudi. Namun, berbeda dengan Yahudi yang kaku, kelompok ini menambahkan penghormatan pada hari Ahad sebagai momen mengenang Isa Al-Masih. Jadi, selama berabad-abad, komunitas ini hidup dengan dua tradisi. Sabat yang diwarisi dari Taurat dan Ahad yang mereka kenal kemudian. Dalam hal makanan, mereka tetap berpegang pada hukum halal haram Taurat. Mereka tidak memakan daging babi, tidak mengonsumsi darah, dan menyembelih hewan dengan tata cara tertentu. Fakta ini sejalan dengan hukum Islam, sekaligus membedakan mereka dari Kristen Paulus yang sejak awal menghapus aturan makanan. Menariknya, ada pula bukti bahwa kelompok Nasrani ini masih menjaga khitan. Sumber-sumber Yahudi menuduh mereka sebagai sekte yang memaksa sunat, sesuatu yang menjadi alasan mengapa mereka sering ditolak oleh bangsa non-Yahudi yang enggan menerima syariat. Tetapi bagi mereka, khitan adalah tanda kesetiaan pada perjanjian Allah dengan Nabi Ibrahim, dan mereka tidak pernah berani menanggalkan syariat itu. Lebih jauh lagi, dalam cara berdoa, Kristen awal ini masih menggunakan bahasa Ibrani atau Aram, bukan bahasa Yunani atau Latin yang kelak dipakai gereja Paulus. Dalam doa mereka, masih terdengar seruan seperti Elohim, Adonai, atau Allah, nama-nama yang dekat dengan istilah tauhid. Bukti linguistik ini sangat penting karena menunjukkan bahwa sebutan Allah sudah digunakan oleh pengikut Isa berabad-abad sebelum Islam datang. Selain ritual, doktrin mereka tentang Isa juga sangat dekat dengan Islam. Mereka menolak gagasan Trinitas. Bagi mereka, Isa hanyalah manusia pilihan, seorang nabi mulia yang diutus untuk membimbing Bani Israel. Mereka menolak penyaliban sebagai dasar keselamatan, dan sebagian kelompok bahkan meyakini bahwa Isa tidak benar-benar disalib, melainkan diangkat oleh Allah. Keyakinan ini terdengar sangat mirip dengan penjelasan Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 157-158 yang menegaskan bahwa Isa tidak dibunuh dan tidak disalib, tetapi diselamatkan Allah. Sejumlah peneliti barat pun tidak bisa menutupi keanehan ini. Mereka menemukan catatan yang menggambarkan bagaimana sekte-sekte Yahudi Kristen awal tetap eksis di pinggiran kekaisaran, dari Palestina hingga Arabia. Bahkan ada bukti bahwa sebagian dari mereka berinteraksi dengan komunitas Arab pra-Islam. Tidak mustahil bahwa inilah yang menyebabkan orang-orang Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab sudah mengenal konsep tauhid dan nubuah sebelum Nabi Muhammad diutus. Yang lebih mengejutkan lagi, dalam pertemuan-pertemuan awal Islam,
dengan kaum Nasrani. Terlihat bahwa sebagian dari mereka mengenali tanda-tanda kenabian Muhammad melalui kitab mereka. Al-Quran sendiri mengabadikan hal ini. Orang-orang yang telah kami berikan kitab, mereka mengenalnya Muhammad, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi sebagian mereka sungguh menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 146. Ayat ini tidak hanya menunjuk kaum Yahudi, tetapi juga komunitas Nasrani yang masih memelihara warisan ajaran Isa yang asli. Dari semua fakta ini, terlihat jelas bahwa Kristen awal jauh lebih dekat dengan tradisi Yahudi dan Islam ketimbang dengan Kristen yang berkembang di Barat. Mereka hidup dengan syariat, menjaga tauhid, dan tetap setia pada tradisi nabi-nabi sebelumnya. Namun karena tekanan politik dan penyebaran doktrin Paulus yang lebih fleksibel bagi bangsa non-Yahudi, mereka perlahan terkikis dan nyaris hilang dari catatan sejarah resmi. Salah satu titik yang paling jarang disorot dalam sejarah adalah bagaimana komunitas Kristen awal yang masih menjaga tradisi Yahudi dan Tauhid itu menyebar ke wilayah Arabia Utara, Hijaz, hingga Yaman. Catatan sejarah menunjukkan bahwa wilayah Arab bukanlah tanah kosong sebelum Islam. Ada interaksi kuat antara kaum Yahudi, Kristen awal, dan tradisi pagan lokal. Di Najran, misalnya, berdiri komunitas Nasrani yang unik. Mereka dikenal taat, hidup dalam biara, dan masih menjaga hukum-hukum yang mirip dengan Taurat. Ketika utusan Nabi Muhammad berdialog dengan mereka, Al-Quran merekam bahwa sebagian dari mereka hampir saja beriman karena apa yang mereka dengar selaras dengan kitab yang mereka miliki. Hal ini menandakan bahwa ajaran mereka masih menyimpan nuansa tauhid, bukan sepenuhnya trinitas ala gereja Romawi. Di wilayah Yaman, kita mendapati kisah mengerikan tentang Nuwas, raja Yahudi yang membakar kaum Nasrani beriman di parit api. Peristiwa ini diabadikan dalam Quran Surat Al-Buruj ayat 4-8. Tetapi yang sering dilupakan adalah siapa sebenarnya kaum Nasrani yang dibantai itu. Banyak peneliti mengungkap bahwa mereka bukan Kristen Paulus yang menyembah salib, melainkan pengikut ajaran Isa yang tetap berpegang pada syariat. Itulah mengapa Al-Quran menyanjung mereka sebagai orang-orang beriman yang gugur karena mempertahankan tauhid. Jejak lain muncul di Syam, Syria, dan Palestina. Di sana, para rahib Nasrani masih mempertahankan gaya hidup zuhud mirip para pendeta Yahudi. Sebelum mereka hidup sederhana, menjauhi kemewahan, dan lebih sering menyendiri di biara. Islam mengakui eksistensi mereka dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 27, yang menyebut bahwa sebagian pengikut Isa diberi sifat belas kasih dan rahmah. Meski kemudian banyak dari mereka menyimpang, keberadaan mereka di Jazirah Arab sangat penting, sebab ia menjadi jembatan antara nubuah Isa dan nubuah Nabi Muhammad. Para ulama tafsir dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan bahwa sebagian dari mereka sudah mengenali tanda-tanda kenabian terakhir berdasarkan petunjuk dalam kitab mereka. Karena itu, ketika Nabi diutus, ada kalangan Nasrani yang langsung merespons dengan iman, seperti Warakah bin Naufal yang memahami isi Injil dan Taurat, serta rahib dari Syam yang menyebut Muhammad sebagai nabi yang dijanjikan. Yang lebih mengejutkan, para ahli sejarah menemukan bahwa komunitas Nasrani awal ini memiliki teks-teks Injil berbahasa Aram yang lebih dekat dengan konteks asli ajaran Isa. Dari teks-teks itu muncul gambaran seorang nabi akhir zaman yang datang dari bangsa Arab. Hal ini memberi kita petunjuk bahwa hubungan antara Nasrani awal dengan Islam bukanlah kebetulan, tetapi merupakan rangkaian sejarah yang saling terkait. Maka bila kita perhatikan, pola ini sangat jelas. Kristen awal yang dekat dengan tradisi Yahudi dan Islam tidak hanya ada di Palestina, tetapi juga berakar di berbagai wilayah yang kelak menjadi arena awal dakwah Islam. Mereka menyebarkan sisa-sisa ajaran tauhid, Isa, menjaga tradisi hukum Allah, dan mempersiapkan ruang sejarah bagi datangnya risalah terakhir ketika Nabi Muhammad diutus di Makkah. Jejak Kristen awal yang masih menjaga nuansa tauhid itu belum sepenuhnya hilang. Mereka ada di biara-biara Syam,
di komunitas kecil Najran, dan bahkan di Yaman, sebagian dari mereka pernah berinteraksi dengan Rasulullah. Meski melalui jalur yang berbeda-beda, di Makkah Warakah bin Naufal, seorang Nasrani yang ahli Taurat dan Injil, menjadi saksi penting saat mendengar wahyu pertama. Ia menyatakan, itu adalah Nemus Jibril yang diturunkan kepada Musa. Ucapannya bukanlah pengakuan biasa, melainkan kesaksian dari seorang alim Nasrani yang masih memahami inti risalah Tauhid, bahwa Nabi Muhammad adalah penerus dari rangkaian nubuah para nabi sebelumnya di Syam. Para rahib yang zuhud juga mengenali tanda-tanda itu. Riwayat yang sahih menyebut bagaimana seorang rahib bernama Buhairah melihat tanda kenabian pada diri Muhammad muda ketika beliau ikut kafilah dagang. Rahib itu memperingatkan agar beliau dijaga karena akan ada kaum yang iri dan memusuhi. Ini menunjukkan bahwa dalam kitab mereka masih ada deskripsi yang jelas tentang nabi terakhir. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, interaksi dengan komunitas Nasrani menjadi semakin intens. Delegasi dari Najran datang berdialog dengan beliau. Mereka mendengar ayat-ayat Quran yang dibacakan, dan sebagian hati mereka luluh. Namun, ada juga yang menolak karena terikat pada pengaruh politik dan ajaran gereja Paulus yang sudah dominan. Meski demikian, Al-Quran tetap mencatat bahwa sebagian mereka penuh kasih dan dekat dengan iman. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 82, yang paling mencengangkan adalah bahwa Islam dengan risalahnya yang murni bukanlah ajaran yang benar-benar asing bagi mereka. Bagi Nasrani awal yang setia kepada ajaran Isa, Islam justru tampak sebagai kelanjutan dari apa yang selama ini mereka tunggu. Ajaran tentang Tauhid, tentang larangan memakan babi, tentang pentingnya sholat, tentang Isa sebagai nabi dan hamba Allah, semuanya sejalan dengan warisan yang mereka pelihara. Namun sejarah mencatat, kekuasaan gereja Paulus yang sudah mengakar dalam kekaisaran Romawi, membuat suara mereka tenggelam. Kristen resmi semakin jauh dari syariat. Sementara Islam justru muncul sebagai cahaya baru yang menghidupkan kembali nilai-nilai yang mereka perjuangkan. Maka, sejak abad ke-7, Islam berdiri sebagai penerus sejati tradisi para nabi. Sementara Kristen Paulus semakin mantap dengan doktrin Trinitas. Di titik inilah misteri itu terjawab. Kristen awal yang dekat dengan tradisi Yahudi dan Islam sebenarnya tidak hilang begitu saja. Mereka menemukan kelanjutan yang sempurna dalam Islam. Sebagian dari mereka masuk Islam, sebagian lainnya lenyap di telan tekanan sejarah. Tetapi benang merahnya tetap jelas. Apa yang mereka jaga, dilanjutkan dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Sejarah Kristen awal yang dekat dengan tradisi Yahudi dan Islam membuka mata kita bahwa ajaran Tauhid tidak pernah benar-benar hilang. Ia sempat terpinggirkan, ditekan, bahkan diputarbalikkan oleh kekuasaan. Tetapi Allah menjaga cahaya itu tetap menyala hingga datangnya Rasul terakhir. Apa yang tampak sebagai hilangnya sekte kecil di pinggiran sejarah, sejatinya adalah persiapan besar bagi lahirnya Islam. Dan pada akhirnya, Islam berdiri bukan sekadar sebagai agama baru, melainkan sebagai jawaban atas doa, penantian, dan warisan panjang para pengikut Isa yang tetap setia pada Tauhid. Inilah benang merah sejarah yang jarang diungkap. Kristen awal dan Islam ternyata tidak berdiri saling berhadapan, tetapi saling terkait dalam rantai panjang wahyu ilahi. Semoga narasi ini bisa menambah wawasan kita dan menambah takwa kita pada Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.